Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 206. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini pandangan mata dari seorang Soyan melihat pada Jing Wuchen. Dia menggelengkan kepalanya, yang kemudian Soyan tertawa sambil mengatakan, "Kenapa kau harus terkejut seperti ini? Aku mendapatkannya hanya karena sebuah keberuntungan." Jing Wuchen menimpali, "Apa? Kau bilang keberuntungan? Bisakah teknik do tingkat kuasi Sen didapatkan murni karena keberuntungan? Apakah kau pikir aku bodoh? Sekali bisa disebut keberuntungan, tapi dua kali, apa namanya? Jika aku bisa memiliki keberuntungan seperti ini, bahkan jika aku harus mengurangi umurku menjadi setengahnya, aku benar-benar rela. Tidak heran sebelumnya kau begitu percaya diri untuk menghadapi Dan Bingyan dan juga Shen Jian, bahkan tidak takut menghadapi binatang iblis yang berada di tahap awal bintang 6 Dodi. Ternyata fondasimu sangatlah kuat. Aku berani menyatakan bahwa jika kau bisa berkembang terus-menerus, maka kursi kekuatan di puncak benua Dodi ini pasti akan menjadi tempatmu dan kau akan benar-benar menjadi dewa di dalam tempat ini." Soyan menggelengkan kepalanya sambil menepuk bahu dari Jing Wuchen. "Sudahlah, Wuchen, kau terlalu banyak memujiku. Jalan untuk menjadi seorang Dodi itu penuh dengan kesulitan dan juga rintangan. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan satu atau dua teknik do saja." Soyan bahkan tidak berniat untuk menjelaskan pada Jing Wuchen tentang rahasia-rahasia lainnya. Apabila sampai Jing Wuchen mengetahui bahwa Soyan memiliki 3 garis keturunan di dalam dirinya dan juga teknik kultivasi 8 surga yang ekstrim serta beberapa api surgawi, roh hantu, segel roh, mungkin Jing Wuchen akan langsung pingsan. Sementara Jing Wuchen pun berkata dengan penuh kekaguman, "Meskipun apa yang dikatakan saudara Soyan sangat masuk akal bagi diriku untuk memahami dua teknik do tingkat kuasi Sain, hingga sejauh ini hanya dengan kekuatanmu yang berada di puncak bintang 4 Dodi serta kemajuan yang simultan dalam hal alkemis dan juga kultivasi Doki menunjukkan bahwa bakatmu di luar batas normal dan itu tidak akan pernah bisa dimiliki oleh orang biasa. Jadi aku sangat yakin bahwa kau pasti akan bisa menduduki kursi puncak menjadi dewa di dalam tempat ini." Jing Wuchen benar-benar tidak mengetahui bahwa sebenarnya Soyan memanglah seorang dewa dan kekuatannya menurun akibat dia telah mendapatkan ujian dari dewa penguasa waktu. Soyan hanya menepuk bahu dari seorang Jing Wuchen yang kemudian dia berkata, "Sudahlah, kau jangan terus memujiku, nanti aku malah menjadi sombong." Melihat Jing Wuchen ingin mengatakan sesuatu lagi, Soyan langsung menghentikannya. "Jangan bicarakan tentang hal-hal ini lagi. Di mana buah kehidupan itu? Syarat untuk melestarikan buah kehidupan ini sangatlah ketat. Sedikit saja kecerobohan akan menyebabkan khasiat obatnya langsung berkurang." Jing Wuchen paham. Dia menganggukkan kepalanya yang kemudian dengan buru-buru mengeluarkan buah kehidupan dari dalam cincin penyimpanan. Dan kali ini ada lebih dari 100 buah kehidupan. Setelah menyerahkan semuanya pada Soyan, dia bertanya dengan penasaran, "Saudara Soyan, semua orang mengatakan bahwa buah kehidupan ini sangatlah langka, tapi pohon ini bisa menghasilkan begitu banyak." Soyan sedikit mengerutkan kening ketika mendengarkan ocehan dari seorang Jing Wuchen dan dia berpikir memang tampaknya buah kehidupan yang telah didapatkan saat ini cukup banyak. Namun Soyan segera mengerti yang kemudian dia mengatakan, "Buah kehidupan memang langka di dalam benua Dodi dan aku sudah lama mencoba mendapatkannya melalui aliansi bisnis tapi tak berhasil. Lagi pula tempat-tempat dengan energi yang cukup ekstrim memang sangat langka dan tidak setiap tempat dengan energi yang ekstrim memiliki pohon kehidupan. Adapun kenapa pohon ini bisa menghasilkan begitu banyak, kurasa sangat mungkin karena sebuah lingkungan khusus di alam ilusi ini yang memungkinkannya menghasilkan begitu banyak buah kehidupan pada satu pohon saja. Tidakkah kau perhatikan bahwa energi asal langit dan bumi yang ada di dalam tempat ini jauh lebih melimpah daripada di tempat luar?" Jing Wuchen menganggukkan kepalanya. Itu benar-benar cukup masuk akal. Siapa peduli dengan alasannya? Hal-hal ini selalu baik untuk disambut, terutama buah kehidupan. Semakin banyak kau memiliki buah itu, semakin baik, sehingga kau bisa memurnikan lebih banyak pil permajaan. Hahaha, 1 batch pil permajaan, sungguh konsep yang luar biasa. Dan jika aku bisa mendapatkan 1 saja, maka aku bisa menggoda semua gadis. Hahaha.
Hanya memikirkan hal seperti ini saja membuat jantungku berdebar dengan kencang. Soyen juga ikut tertawa terbahak-bahak dengan ocehan dari Jing Wuchen. Dengan satu gerakan, dia kemudian memasukkan seluruh buah kehidupan ke dalam botol giok. Dan Soyen juga langsung melepaskan gumpalan api surgawi untuk langsung menyelimuti botol giok ini sebelum akhirnya dia memasukkan ke dalam cincin penyimpanan untuk selalu menjaga kualitas dan juga energi yang ada di dalam buah kehidupan. Jing Wuchen memandang Soyen dengan kebingungan. Dia mengatakan, mungkinkah buah kehidupan ini harus diawetkan dengan api surgawi? Jika demikian, bukankah seseorang perlu memiliki api surgawi untuk bisa mendapatkan buah kehidupan? Tapi di mana di dunia ini ada begitu banyak orang yang bisa memiliki api surgawi? Soyen terdiam sejenak. Dia menatap Jing Wuchen sambil tersenyum. Hahaha. Jika memang benar seperti apa yang kau katakan, bahwa buah kehidupan harus diawetkan menggunakan api surgawi, maka buah kehidupan tidak bisa hanya disebut sebagai sesuatu yang langka dan tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai bahan obat yang tiada duanya. Sebenarnya, buah kehidupan hanya perlu diawetkan di dalam botol giok api saja, dan aku kebetulan tidak membawa botol giok api. Jadi aku mengawetkannya menggunakan api surgawi sebagai panas buatan, dan api surgawiku adalah sesuatu yang lebih baik daripada botol giok api. Jing Wuchen menganggukkan kepalanya. Oh, ternyata begitu. Saudara Soyen benar-benar cerdas dan mudah beradaptasi. Aku telah banyak mendapatkan pengalaman dari dirimu. Melihat keduanya masih mengobrol, Long Yi segera menjulurkan lehernya ke arah naga batu dengan cara yang tak sabar, yang kemudian dia mendesak. Naga batu itu telah menghancurkan dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah dia masih memiliki inti iblis yang bisa diselamatkan. Ayo pergi dan melihatnya. Jing Wuchen juga telah melihat ke tempat dari naga batu yang telah meledakkan dirinya, di mana tempat itu sendiri masih diselimuti oleh debu yang perlahan menghilang. Yang kemudian Jing Wuchen berkata, dengan ledakan dahsyat yang dilakukan oleh naga batu tersebut, aku cukup yakin bahwa inti iblis dari binatang itu juga sudah hancur. Namun untuk memastikannya, tidak ada salahnya kita melihatnya. Setelah Jing Wuchen berkata seperti ini, akhirnya mereka bertiga secara serempak melayang di udara mendekati tempat meledakan diri dari naga batu, dan mereka melihat-lihat setelah menyaksikan pemandangan dari naga batu menghancurkan dirinya sendiri. Ketiganya masih tak kuasa menahan nafas. Seluruh tempat peledakan itu benar-benar berantakan dengan bebatuan yang ada di sekitarnya, dan juga pepohonan kini telah hancur menjadi debu. Di pusat kehancuran diri dari naga batu telah membuat lubang yang dalamnya mungkin ratusan meter, dan bahkan itu menjadi tampak seperti jurang gelap jika dilihat dari kejauhan, sehingga sulit untuk membedakan apa yang telah tersisa di dalam lubang besar itu. Ketiganya saling bertukar pandang, melihat dengan penuh penyesalan, yang kemudian berkata, sepertinya memang tidak ada yang tersisa, bahkan setitik pun tidak ada. Sayang sekali, itu adalah inti dari binatang iblis bintang 6 Dodi. Dengan jeda sejenak, Soyen percaya masih ada secercah harapan. Dia melangkah maju ke dalam lubang itu, dan tiba-tiba Soyen melambaikan lengan bajunya, membersihkan seluruh asap debu yang telah tersisa, sehingga memperlihatkan pemandangan yang ada di dalam lubang besar ini. Di dalam lubang itu sendiri sekarang tidak ada jejak tubuh dari naga batu. Yang ada hanya beberapa serpihan sisik-sisik hitam dan juga coklat. Itu membuktikan bahwa naga batu bintang 6 Dodi memang telah hancur lebur. Adapun inti dari binatang iblisnya, Soyen dan juga dua lainnya telah mencari beberapa kali tapi tak menemukan jejaknya. Long Yi segera melihat ke arah Jing Wuchen sambil berkata, seperti yang kau harapkan dari mulutmu yang membawa sial, inti binatang iblis bintang 6 Dodi itu sepertinya memang telah hancur. Jing Wuchen melihat pada Long Yi sambil mengatakan, apakah ini salahku? Aku hanya berkata sesuai dengan fakta yang telah terjadi. Jelas binatang iblis bintang 6 Dodi itu menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatannya pasti sangat besar, sehingga inti binatang iblisnya untuk bisa tetap bertahan juga sangat rendah. Soyen melihat perdebatan dari keduanya melambaikan tangan sambil berkata, sudahlah, lupakan saja. Mendapatkan begitu banyak buah kehidupan sudah menjadi hal yang sangat bagus. Jika inti binatang iblis itu hancur, ya sudah. Tidak hanya ada satu binatang iblis bintang 6 Dodi di alam ilusi ini. Mari
Mari kita mencari binatang yang lainnya saja. Jing Wuchen sambil tersenyum dia berkata, Saudara Soyen, kau benar-benar berpikiran terbuka. Baru saja mengatakan hal seperti ini Jing Wuchen, tiba-tiba teringat sesuatu dan dia berteriak, Oh tidak, sial. Kita terlalu fokus pada bagaimana memetik seluruh buah kehidupan, tapi kita lupa bahwa kita mungkin juga bisa saja mencabut pohon kehidupan dan membawanya keluar dari alam ilusi untuk menanamnya kembali. Bukankah itu akan sayang sekali jika dibiarkan di dalam tempat ini? Soyen menatap pada Jing Wuchen dan kemudian dia berkata, memindahkan pohon kehidupan itu adalah ide yang bagus, tapi pertama-tama jangan kita bahas apakah pohon kehidupan akan langsung layu jika meninggalkan tempat yang sangat berenergi yang di dalam tempat ini. Setelah kita memindahkannya, di manakah kita akan bisa menemukan tempat yang cukup cocok dengan energi yang untuk pohon kehidupan itu? Long Yi menatap Jing Wuchen. Tepat sekali, dan Jing Wuchen, memangnya kau memiliki rekomendasi tempat yang paling cocok untuk pohon kehidupan? Jing Wuchen terdiam sejenak. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, soal itu memang aku tak punya sih. Soyen kemudian berkata, ya sudah, ayo kita pergi saja. Karena tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan di dalam tempat ini, maka kita tak perlu berlama-lama. Baru saja Soyen akan berbalik, Jing Wuchen menghentikan Soyen sambil berkata, tunggu dulu, aku tampaknya mencium bau harta karun. Soyen dan juga Long Yi langsung menatap Jing Wuchen. Apa? Kau bisa mencium aroma dari harta karun? Apakah harta karun bisa dicium? Benarkah kau memang memiliki kemampuan seperti itu? Dan apakah kau memiliki penciuman seekor guguk? Jing Wuchen hanya menatap keduanya dengan pandangan mata yang tajam. Tak lama kemudian dia segera melompat, lalu mengangkat sepotong benda hitam pekat yang cukup berkilauan dengan cahaya gelap. Dia dengan bangga melambaikan ke arah mereka. Soyen bertanya dengan terkejut, bukankah itu adalah tanduk dari naga batu dan sebagian besar sudah patah? Inikah yang kau sebut sebagai harta karun? Jing Wuchen memeluk erat tanduk yang telah patah itu, yang kemudian dia mengatakan, ini adalah sesuatu yang kalian berdua tidak ketahui. Tanduk hitam ini merupakan senjata yang paling tajam di dalam tubuh dari naga batu, dan hanya bagian atasnya saja yang merupakan inti sari dari inti tersebut. Ketika energi diresapi ke dalamnya, tanduk ini akan menjadi sangat tajam dan bahkan mampu menembus baju sirah. Sangat efektif untuk melawan orang dengan dauki pelindung yang sangat kuat. Aku awalnya mengira bahwa benda ini juga akan hancur menjadi debu, tapi siapa sangka harta karun tetaplah harta karun dan ternyata tidak ikut hancur. Long Yi segera mendekati Jing Wuchen. Dia memeriksa tanduk hitam dengan seksama sambil berkata, kedengarannya memang sangat kuat, tapi kenapa tanduk dari naga batu tidak dia gunakan ketika melawan kita? Dan bagian ini bahkan sangat pendek. Untuk apa gunanya? Jing Wuchen menggelengkan kepalanya. Meskipun tanduk hitam dari naga batu sangatlah kuat, dia tetap harus mampu mengenai kalian berdua. Dengan gerakan dari saudara Soyen yang sangat cepat luar biasa, jika dia bahkan tak bisa menyentuh kalian, bagaimana mungkin bisa menggunakan tanduknya untuk melakukan serangan? Long Yi menganggukkan kepalanya. Oh iya ya, benar juga. Melihat Long Yi mengangguk seperti itu, Jing Wuchen menjadi semakin sombong. Dia tersenyum pada Soyen, lalu segera mengatakan, memang benar bahwa sesuatu yang sependek ini tidak berguna bagi kebanyakan orang. Tapi jangan lupa, senjata apa yang digunakan oleh diriku? Aku menggunakan belati terbang. Setelah mendengarkan kata-kata Jing Wuchen, keduanya langsung mengerti, tapi Soyen masih sedikit khawatir karena bahkan seorang binatang iblis bintang 6 Dobdi melakukan penghancuran diri dan tidak bisa menghancurkan tanduk batunya. Bagaimana caranya kau akan menempa tanduk hitam ini menjadi belati terbangmu? Jing Wuchen pun segera berkata, dalam hal kekuatan aku memang tidak sebaik kalian berdua, tapi dalam sebuah metode yang tidak konvensional, kalian berdua mungkin jauh lebih rendah daripada diriku. Di dunia yang luas ini, tidak ada sesuatu yang mutlak. Sama seperti esensi dari tanduk hitam, meskipun pedang tidak bisa melukainya dan penghancuran diri dari makhluk bintang 6 Dodi juga tak mampu menghancurkannya. Tapi jika kau menemukan api pamungkas untuk bisa menempa senjata ini, maka kau akan bisa dengan mudah membentuknya. Api itu bernama api penempaan 9 Yang. Aku kebetulan mengenal seorang pandai besi yang sangat terkenal
dalam pembuatan senjata yang sedang mencari api penempaan 9 yang. Belum lama ini, aku telah mendengar bahwa dia telah menemukan beberapa petunjuk tentang api itu. So Yan melihat pada Jing Wuchen menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia segera mengatakan, Selamat, Jing Wuchen, keberuntunganmu memang tidak buruk. Pertama, kau telah mendapatkan teknik Do belati terbang tahap C, dan sekarang kau mendapatkan bahan dari tanduk hitam untuk membuat belati terbangmu sendiri. Ini sungguh keberuntungan ganda. Namun, aku masih bingung, api tempa 9 yang, apakah itu sejenis api surgawi? Long Yi juga langsung melihat pada Jing Wuchen, menunggu jawaban dari pemuda itu. Jing Wuchen segera menjawabnya, api penempaan 9 yang merupakan sebuah api ajaib berada di antara api surgawi dan juga api binatang tingkat tinggi. Sejujurnya, api ini tidak bisa dianggap sebagai api surgawi. Ketika mendengarkan ucapan dari seorang Jing Wuchen, Long Yi akan segera menimpali perkataan itu. Namun, belum sempat dia berbicara, Jing Wuchen sudah langsung memotongnya. Kau ingin mengatakan apa istimewanya api penempaan 9 yang ini, bukan? Jika dibandingkan dengan api surgawi dari saudara So Yan, dan kau menolak mengakui bahwa aku tak sebaik dirimu dalam hal ini, kan? Api surgawi itu memang sangat kuat dan kekuatannya juga luar biasa. Tapi justru karena kekuatan yang terlalu besar dari api surgawi, maka hal itu tidak cocok untuk digunakan sebagai api penempaan senjata. Seperti api penempaan 9 yang. Jika kau masih mencoba menempa sebuah senjata menggunakan api surgawi, maka bukan hanya senjata itu tidak jadi, tapi kemungkinan kau bahkan akan menghancurkan material terbaiknya. Sementara api penempaan 9 yang disebut sebagai api pamungkas yang sangat cocok untuk menempa senjata. Apakah kau sudah paham, bocah kecil Long Yi? Setelah berkata seperti ini, Jing Wuchen tak peduli dengan reaksi Long Yi. Dia kemudian memeluk erat tanduk hitam yang telah patah. Long Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, kau? Sementara So Yan menggelengkan kepalanya juga sambil tersenyum. Dia menepuk bahu dari Long Yi. Sudahlah, tak perlu berdebat. Kalian ini tiap hari berdebat mulu. Cepat, kemasi barang-barangmu dan kita lanjutkan perjalanan. Ketika So Yan berkata seperti ini, pandangannya langsung melihat pada pohon kehidupan. Dengan penuh penyesalan, pohon kehidupan yang sangat langka akibat peledakan diri dari naga batu, sebagian pohonnya juga telah rusak dan bahkan juga tidak bisa dipindahkan dari dalam tempat ini. Hal itu meninggalkan penyesalan di dalam hati dari seorang So Yan. Namun detik berikutnya So Yan melangkahkan kakinya untuk mendekatkan diri pada pohon kehidupan. Dia telah melihat pada permukaan tebing tempat tumbuhnya pohon kehidupan telah muncul lubang-lubang, dan juga di dalam lubang itu ada sisa-sisa akar dari pohon kehidupan yang masih tertanam. Banyak retakan telah muncul di sekitar akar-akar ini. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cara yang seksama, mereka hanya akan mengira bahwa itu adalah gema angin yang masih terdengar di depan tebing. Tapi So Yan adalah individu yang kekuatan jiwanya telah mencapai setengah langkah tahap Yi. Bagaimana mungkin inderanya tidak tajam? So Yan menajamkan telinganya, ekspresi wajahnya berubah menjadi sedikit kebingungan. Alisnya juga telah terangkat. Hal ini telah menarik perhatian dari seorang Jing Wuchen dan juga Long Yi. Jing Wuchen bertanya, saudara So Yan, ada apa? So Yan kemudian menunjuk ke arah tebing. Lihatlah retakan yang berada di dekat dari akar pohon kehidupan. Sepertinya itu berfungsi sebagai ventilasi. Jing Wuchen terkejut bersama dengan Long Yi yang kemudian melihat pada retakan tebing yang telah ditunjuk oleh So Yan. Jing Wuchen terus mengatakan, ventilasi? Maksudmu di balik tebing itu kosong atau pohon kehidupan berakar tepat di dinding dari tebing tersebut? Mereka bertiga benar-benar mendekati retakan yang ada di tebing, dan setelah diperiksa lebih dekat, mereka terkejut menemukan bahwa situasinya persis seperti apa yang telah dijelaskan oleh So Yan. Angin sesekali melewati celah yang ada di sekitar akar pohon kehidupan dan menghasilkan suara yang sangat samar. Long Yi terdiam sejenak, lalu dia menebak, mungkinkah ini adalah sistem goa alami yang terbentuk akibat erosi jangka panjang
dari air bawah tanah, Soyen dengan nada suara yang tegas dia berkata, pertama, tebing ini sama sekali bukan bebatuan kapur. Kedua, tempat ini merupakan tanah yang ekstrim dan air tanah dalam radius beberapa mil kemungkinan besar akan menguap setelah sampai di sini. Jadi ini jelas bukan goa yang terbentuk oleh erosi, tapi mengenai apakah ini goa atau sesuatu yang lain yang telah terbentuk karena alasan lainnya, aku juga tak yakin. Jing Wuchen bertanya pada Soyen, saudara Soyen, maksudmu apakah ada sesuatu yang lain di balik dari tebing yang telah retak ini? Soyen menganggukkan kepalanya dengan secercah mata yang membara. Dia berkata, benar, itu sangat mungkin. Jing Wuchen tak kuasa menahan diri dan dia berkata, lalu apa yang kita tunggu? Mari kita ledakkan saja tebing ini dan lihat apa yang berada di baliknya. Jing Wuchen pun langsung melayangkan pukulan ke arah udara. Pukulan itu melesat dengan sangat cepat, lalu pung, menghantam tebing yang telah retak. Pada akhirnya, sebuah goa yang gelap terungkap. Di balik tebing retak itu, gelombang aura yang sangat luar biasa menyapu keluar dari dalam goa, membuat udara yang ada di sekitarnya langsung kering dan juga panas. Pintu masuk goa itu tidak besar, panjangnya mungkin hanya 2 meter, dan dinding dari goa kini telah menyala berwarna merah, bahkan warnanya menjadi semakin pekat ketika kelompok Soyen melihat pada bagian terdalam dari tempat ini. Jing Wuchen berseru dengan kaget, saudara Soyen, kau memang benar. Goa ini sangatlah kering dan juga panas. Jelas bukan terbentuk oleh erosi air. Hanya saja aku tak bisa memastikan apakah goa ini adalah buatan manusia atau muncul secara alami. Long Yi merasa bahwa spekulasi dari seorang Jing Wuchen tentang bagaimana goa ini terbentuk adalah sesuatu yang buang-buang waktu. Daripada kita mempelajari penyebab terbentuknya goa ini, kenapa kita tidak masuk saja ke dalam sana dan melihat harta karun apa yang sebenarnya berada di dalam goa panas ini? Soyen segera menimpali, Long Yi benar, ayo kita masuk ke dalam goa dan melihat-lihat. Namun goa ini tampaknya sangat dalam, jadi semua harus berhati-hati. Jing Wuchen juga langsung menimpali, aku sangat penasaran saudara Soyen, bagaimana caranya kau bisa menemukan aliran udara yang begitu halus. Saat itu perhatian kita semuanya tertuju pada lubang akibat penghancuran diri dari naga batu. Soyen hanya tersenyum yang kemudian dia mengatakan, para alkemis memang sedikit lebih peka daripada orang biasa. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun melangkah masuk ke dalam goa pada tebing itu. Jing Wuchen hanya menggerutu, "Lilih, bukannya hanya sedikit, lebih jeli saja kan? Tapi sayang sekali aku tak punya api surgawi, api binatang atau semacamnya. Jika tidak, aku pasti akan mencoba menjadi alkemis untuk bersenang-senang, dan tampaknya profesi alkemis adalah sesuatu yang luar biasa." Soyen melihat pada Jing Wuchen sambil mengoreksi pemahaman dangkal dari orang ini. Mencoba menjadi alkemis hanya untuk bersenang-senang. Di balik kejayaan dari seorang alkemis telah tercurah berbagai waktu, keringat, tenaga, dan juga hal-hal yang tak terhitung jumlahnya yang tidak pernah diketahui oleh orang biasa. Seorang tidak bisa begitu saja menjadi seorang alkemis yang hebat. Jing Wuchen menundukkan kepalanya sambil menimpali, Iya, tentu saja aku tahu tentang hal itu, dan aku tadi hanya mengeluh saja kok." Ketiganya benar-benar memasuki goa ini. Mereka melangkah satu demi satu langkah di dalam kegelapan dari goa yang cukup sunyi, dan goa ini benar-benar cukup dalam. Soyen serta yang lainnya tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan di dalam goa ini. Mereka perlahan menjauh, bahkan suhu yang berada di dalam goa yang tadinya panas kini telah mulai turun, dan bagian dalam dari goa ini perlahan juga menjadi lebih lebar. Setelah melewati beberapa tikungan dari goa tersebut, di bawah penerangan cahaya yang redup dari sumber yang tak diketahui, ketiganya memandang pada kejauhan goa dan masih berupa hamparan batu merah tanpa adanya energi kehidupan, begitu sunyi hingga membuat jantung dari ketiganya sekarang berdebar dengan cukup kencang. Setelah berjalan cukup lama tanpa melihat adanya harta karun apapun, hanya memandang jalan di depan sana yang tak memiliki ujung, Jing Wuchen sedikit panik yang kemudian dia berkata, "Aku masih merasa tempat ini sangat panas, tapi kenapa hatiku terasa sangat dingin? Berapa jauh lagi kita akan bisa mencapai ujung dari goa ini?" Soyen terdiam sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Aku juga tak tahu berapa jauh lagi kita akan bisa mencapai ujung dari goanya." Jing Wuchen menggelengkan kepalanya. "Bagaimana mungkin? Bukankah kau memiliki kekuatan jiwa yang sangat luar biasa
dan bisa memprediksi seberapa dalamnya gua ini. Soyan hanya tersenyum getir tanpa menjawab apapun. Dia mengulurkan tangan kirinya yang kemudian mengeluarkan api berwarna abu-abu biru. Soyan sambil menunjuk pada cahaya, dia berkata, "Kau lihat, ada kekuatan aneh yang meresap ke seluruh goa ini. Aku bisa merasakan tekanan yang kuat di dalamnya, jadi aku tidak berani dengan mudah melakukan penyelidikan menggunakan kekuatan jiwaku." Jing Wuchen terkejut. Mungkinkah ini adalah tempat peristirahatan bagi binatang iblis yang sangat kuat? Soyan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu dan aku juga tak bisa memastikannya. Saat ini kita hanya punya dua pilihan. Pertama, melanjutkan menuju bagian yang paling dalam yang mungkin akan membawa bahaya yang cukup besar, atau kedua, kita mundur dan berpura-pura tidak pernah memasuki goa ini. Jing Wuchen berkedut. Kita sudah sejauh ini dan akan pergi begitu saja? Bukankah sangat disayangkan? Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang berada di dalam goa ini? Mungkinkah memang benar-benar ada harta karun yang luar biasa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.